Nah oke guys, jadi perjalanan hari ini kita akan lanjutkan di kota Hangzhou. Jadi sekarang kita mau makan dulu, dan ini makannya berbeda ya. Kali ini kita makan di restoran Thailand. Kita lihat nanti akan ada makanan apa aja, karena kita udah mulai bosen dengan makanan yang ada di kota Beijing dan kota Santung, karena hampir mirip-mirip makanannya itu lagi. Dan sekarang ini lagi ada di restoran Thailand, jadi kita akan tunggu ya kira-kira makanannya ada apa aja. Ini suasananya kayak di Thailand ya, dibuat semacam mirip seperti aslinya di Thailand. Nah, oke guys, jadi sekarang kita mau makan dulu sebelum nanti kita akan berkeliling di kota Hangzhou. Nah oke guys, jadi sekarang kita udah makan siang tadi, dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke salah satu ikon yang paling terkenal di kota Hangzhou. Apalagi kalau bukan Danau Westlake atau Danau Barat, yang merupakan ikon dari kota Hangzhou ini. Jadi kita berkesempatan untuk bisa naik ke perahunya dan menyusuri Danau Hangzhou ini nih. Wih, salah satu kesempatan yang sangat luar biasa ya, kita bisa menyusuri danau nih. Semoga nanti kita dapat view-nya bagus. Dan ini rombongan ya, naik perahunya di sana. Jadi kita akan lihat seperti apa. Oke, yuk. Nah oke guys, jadi sekarang kita udah naik di perahunya, dan sekarang kita akan bersiap untuk mengitari danau dari Westlake atau Danau Barat. Ini cuacanya cukup mendung ya, dan sedikit gerimis kayaknya. Cuma nanti kita akan lihat aja gimana. Oke, yuk. Nah oke guys, jadi akhirnya gue sampai di salah satu tempat paling romantis dan paling ikonik di China. Ini dia Westlake atau Sihu di kota Hangzhou. Jujur ya, tempat ini vibes-nya beda banget. Bukan cuma danau biasa, tapi tempat yang selama ratusan tahun jadi inspirasi penyair, pelukis, sampai legenda-legenda terkenal di China. Nah, ini suami istri. Oke, ini dari suami istri, dari turun ke bawah, pegang tangan-tangan. Oh, supaya cintai panjang. Kalau siapa masih sino, tuan nggak mau pegang tangan saya, mahal ya. Bukan AMD ya, dolar ya, USD ya. Cerita ya. Nah, karena sekarang akan masuk musim kukur. Musim kukur terus hujan, karena selatan memang begitu ya. Tapi sebentar ya stop ya. Makanya silakan 20 saya akan menjelaskan. Silakan saya jelaskan ini dulu ya. Lihat tangan PP dari di sana. Oke Bapak Ibu, lihat jembatan ini dulu. Ini namanya jembatan Shili. Ini Shili. Ini alami. Kalau asli sudah ada 2000 tahun lebih. Tapi banyak orang tahu tanya, kenapa bisa begitu bagus? Karena dulu di pemerintah setiap tahun perbaiki. Di Tiongkok ada banyak sejarah. Tidak mungkin alami semua. Cuma 50%, 80%. Kalau ini bisa sampai apa? 70%. Jadi dulu waktu pada tahun 220 sampai sekarang ada yang 1500 sampai 2000 tahun ya, sudah ada jembatan ini. Nah, jembatan ini di sebelahnya kiri ya, sosok ada makam. Bisa lihat ada satu yang makam, no? Ada yang hitam-hitam banyak orang ya, di sana ada makam. Di jembatan di sana ada satu gedung yang hitam-hitam, di sana ada banyak orang. Mungkin ada banyak orang tidak bisa ada satu makam benar dari ini ya, ada makam. Ini tentang siapa? Tentang satu cewek yang perempuan namanya Su Xiaoxiao. Ini di Tiongkok ada satu kata Jiangnan Chu Meili. Dulu banyak kaisar dari di Beijing mau kemana ke selatan, mau cari apa? Banyak orang cantik-cantik. Bisa disebut ya. Dan yang bikin keren, Westlake ini masuk daftar UNESCO World Heritage sejak tahun 2011.
karena dianggap sebagai simbol harmoni antara manusia dan alam. Yang gue suka dari Westlake itu suasananya tenang banget. Di satu sisi ada kota modern Hangzhou, tapi di sini malah berasa kayak masuk lukisan China kuno. Pepohonannya rimbun, ada jembatan batu, ada pagoda, kabut tipis, semuanya estetik banget deh. Dan ini bagian paling menarik. Westlake terkenal karena legenda White Snake atau siluman ular putih. Katanya ada siluman ular putih yang jatuh cinta sama manusia biasa. Cerita cinta mereka tragis banget sayangnya. Dan salah satu lokasi paling penting legendanya ada di sekitar Westlake ini. Makanya tempat ini sering dianggap sebagai simbol cinta sejati di China. Nah, sekarang gue ngerti kenapa banyak orang bilang kalau Hangzhou itu surga di bumi. Westlake bukan cuma indah, tapi punya sejarah, legenda, budaya, dan suasana yang bikin susah dilupakan. Dan jujur, berdiri di sini rasanya kayak lagi ada di film romantis China. Kalau kalian suatu saat nanti ke China, Westlake wajib banget masuk bucket list kalian ya, karena tempat ini bukan cuma cantik di kamera, tapi vibes-nya jauh lebih magic. Kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya ya, kira-kira kita bakal kemana nih? Nah oke guys, jadi kita lanjutin lagi yuk perjalanannya. Kali ini kita akan mengunjungi perkebunan teh di Hangzhou. Dan katanya teh dari sini adalah salah satu teh terbaik di seluruh China. Udaranya dingin, bukitnya hijau sejauh mata memandang. Dan aroma teh di sini tuh bener-bener khas. Kalau yang dia merah, dia ungu beda. Lebih gede, lebih besar, lebih bagus. Kalau dia hijau, lebih kecil, lebih ke ini ya, tak pakai mah lihat kecil, tahu nih ya. Ini lebih gede, ini lebih kecil. Jadi ini kualitas lebih bagus ini. Ini membati selesai, langsung pakai kuali. Goreng. Dulu pakai api susah, sekarang pakai listrik semua. Tadi ada orang sudah tidur, ada orang belum tidur, terus lihat saya ya. Terima kasih saya, ya. Nah, lalu kita ini pakai, aku sudah bisa teh hijau harus pakai tangan, ya goreng. Lalu goreng selesai, ini tak usah cuci ya Bapak Ibu, tak usah cuci. Ya, ini sudah mati, langsung pakai ini, kasih minyak, goreng saja. Nah guys, teh paling terkenal di Hangzhou namanya Longqing Tea atau Dragon Well Tea. Ini adalah salah satu teh hijau paling terkenal di China. Bahkan sering disebut sebagai National Tea of China. Konon dulu, teh ini pernah diminum langsung sama Kaisar China zaman dinasti Qing. Yang menarik, daun teh di sini dipetik manual satu persatu. Dan katanya daun terbaik itu cuma pucuk paling muda. Makanya prosesnya lama banget dan butuh ketelitian tinggi. Setelah dipetik, daun teh langsung diproses. Uniknya daun teh ini digoreng pakai tangan di wajan besar panas. Tujuannya supaya aroma dan rasa tehnya tetap khas. Bayangin, tangan mereka tahan panas banget ya. Dan ada fakta menarik nih, daerah Longqing di Hangzhou udah terkenal sebagai pusat teh sejak lebih dari 1200 tahun lalu. Bahkan budaya minum teh di China itu salah satu bagian penting sejarah dan filosofi hidup mereka ya. Nah, setelah seharian berkeliling, akhirnya kita makan juga nih. Dan kali ini kita akan makan makanan khas dari Hangzhou. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Selamat makan semuanya. Nah, setelah makan ini kita akan melanjutkan perjalanan darat menuju kota terakhir nih, yaitu Shanghai. Kira-kira akan ada perjalanan seru apa aja ya di Shanghai? Tetap ikuti vlog selanjutnya ya. Yo! Nah oke guys, jadi sekarang kita udah ada di kota Shanghai dan sekarang kita ada di Nanjing Road untuk melihat keadaan sekitar ya. Jadi ini bertepatan dengan hari kemerdekaannya China dan di sini wow, ramai banget guys. Dan ini adalah kawasan modernnya, yang pasar modernnya ya. Nanti kita juga akan mengunjungi yang pasar tradisionalnya. Jadi ini kita akan lihat ya. Yuk. Jadi sekarang kita mau foto bersama dulu nih. Yuk. Nah oke guys, jadi sekarang kita sedang berada di kawasan Debun di Shanghai. Dan serius ini vibes-nya beda banget ya. Di satu sisi kita bisa lihat bangunan-bangunan klasik bergaya Eropa yang megah dan bersejarah. Tapi di sisi lain berdiri deretan gedung futuristik super tinggi di kawasan Putong.
Rasanya kayak lihat masa lalu dan masa depan berdiri berdampingan dalam satu kota. Debun sendiri dulunya adalah pusat perdagangan internasional di Shanghai pada akhir abad ke-19. Banyak bank dan perusahaan asing berdiri di sepanjang jalan ini. Dan yang paling ikonik tentu aja pemandangan di seberang sana guys. Ada Oriental Pearl Tower dengan bentuk bola-bola uniknya yang langsung jadi simbol kota Shanghai. Di sekitar Debun juga ada banyak tempat menarik, salah satunya Nanjing Road, surga belanja yang selalu ramai dan penuh lampu neon. Kalau mau cari nuansa tradisional China, kalian bisa mampir ke Yu Garden yang penuh bangunan klasik khas Tiongkok kuno. Fun fact-nya nih guys, dulu Shanghai dikenal sebagai Paris of the East karena kota ini berkembang sangat cepat dan jadi pusat bisnis paling modern di Asia pada zamannya. Dan sampai sekarang aura internasionalnya masih berasa banget ya. Dari bangunan tua penuh sejarah sampai gedung futuristik yang menjulang tinggi, semuanya ada di satu frame yang sama. Dan menurut gue ini adalah kenapa Shanghai jadi salah satu kota paling keren di dunia. Nah oke guys, jadi berakhir sudah perjalanan kita ke China kali ini ya. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat ikonik, dan tempat-tempat yang unik. Wah, rasanya masih kurang ya untuk menjelajah seluruh China nih. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk terus menjelajah dan berkunjung ke tempat-tempat ikonik lainnya. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!